Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprilia Effendi dari kelas 4D Manajemen S1 dengan NPM 1911000175. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen operasi dalam jasa. Yang pertama ada pentingnya manajemen operasi di sektor jasa. Manajemen operasi adalah fungsi bisnis yang merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, dan mengubah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Tanpa operasi, tidak akan ada barang atau jasa untuk dijual kepada pelanggan. Pada dasarnya, manajemen operasi bertanggung jawab atas semua aspek dari proses mengubah menjadi keluaran. Umpan balik pelanggan dan informasi kinerja digunakan untuk terus menyesuaikan masukan, proses transformasi, dan karakteristik keluaran. Agar manajemen operasi berhasil, itu harus menambah nilai selama proses transformasi. Selain nilai tambah, pengoperasiannya juga harus efisien. Organisasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar sebagai organisasi manufaktur dan organisasi layanan. Kedua, dalam organisasi manufaktur, sebagian besar pelanggan tidak memiliki kontak langsung dengan operasi. Namun, dalam organisasi layanan, pelanggan hadir selama pembuatan layanan. Yang kedua, ada konsep pelayanan dalam operasi. Di antaranya ada kapasitas untuk layanan. Aturan pertama layanan adalah bahwa kapasitas yang terbatas sama dengan layanan yang buruk. Aturan yang kedua adalah kelebihan kapasitas sama dengan biaya tinggi. Pengukuran kualitas layanan memang sulit dilakukan karena pelanggan adalah pengukur utamanya. Yang selanjutnya ada peramalan untuk memenuhi tuntutan layanan. Upaya untuk meramalkan apa yang ada di luar cakrawala waktu langsung dapat menghasilkan apa saja, mulai dari perkiraan yang baik hingga ramalan yang hayalan. Dan yang terakhir ada menemukan kualitas layanan. Kualitas layanan setidaknya merupakan fungsi dari kesesuaian peran yang dimainkan oleh penyedia layanan. 6 set peran utama yang dapat diambil oleh pemasok layanan adalah pelayan, teknisi, ahli, penasehat, pelindung, dan wali. Yang ketiga ada manajemen operasi jasa perbankan. Selama kurang lebih 3 dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang luar biasa dalam hal ukuran, penyebaran, dan aktivitas bank. Jumlah cabang bank meningkat pesat selama periode ini. Masuknya bank baru meningkatkan persaingan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Tantangan utama yang dihadapi bank adalah untuk melindungi margin yang turun akibat dampak persaingan. Margin laba yang turun membutuhkan peningkatan volume untuk menghasilkan hasil operasi yang lebih baik bagi bank. Yang keempat ada manajemen operasi jasa retail. Industri retail melibatkan penjualan barang baru atau bekas kepada konsumen akhir untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Persaingan ketat menjadi semakin ketat di ruang retail dengan meningkatnya pasokan dan permintaan. Manajemen operasi jasa retail diantaranya ada area kompetitif untuk retail, yaitu yang pertama ada fulfillment, yang kedua logistik, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima pendapatan atau penjualan, yang keenam biaya. Yang selanjutnya ada manajemen operasi terintegrasi.
Strategi terintegrasi yang dibutuhkan untuk industri retail yaitu yang pertama pembobolan massal, yang kedua vendor manajemen inventory, yang ketiga sistem informasi titik penjualan, yang keempat SRM. Yang kelima ada manajemen operasi layanan IT. Peran operasi IT telah berpindah dari backstage ke center stage di banyak perusahaan. Alasan utama untuk ini adalah pentingnya penyampaian layanan IT dalam dunia bisnis yang sekarang sepenuhnya bergantung pada semua aspek teknologi. Alasan lainnya adalah realisasi bahwa biaya operasional IT semakin meningkat seiring dengan penerapan teknologi. Yang keenam ada manajemen operasi layanan hotel. Dalam 2 dekade terakhir, manajemen hotel menghasilkan uang secara berbeda dari bisnis lain. Penginapan adalah industri yang diuntungkan dari kemampuannya menaikkan harga untuk mengimbangi keuntungan tajam dalam biaya operasional. Manajemen operasional layanan hotel terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya utilitas, mandat waralaba, layanan gratis, dan investasi. Yang ketujuh ada manajemen operasi jasa rumah sakit. Rumah sakit harus mengadopsi prinsip manajemen operasi seluruh sistem untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan. Manajemen operasi harus mengelola administrasi rumah sakit, stok atau inventaris, dan akun keuangan. Selain itu, manajemen operasi di rumah sakit harus fokus pada pengelolaan aspek-aspek berikut. Yang pertama, ketersediaan semua obat. Yang kedua, memastikan layanan yang tepat untuk pasien. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pasien. Yang keempat, dokumentasi yang benar. Yang kelima, tata letak yang tepat untuk pergerakan yang lebih cepat dan pemanfaatan ruang yang efisien. Kesimpulannya, peran manajemen operasi adalah mengubah masukan perusahaan menjadi barang atau jasa jadi. Peran penting dari operasi adalah menganalisis semua aktivitas, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai, dan merekturisasi proses dan pekerjaan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Organisasi dapat dibagi menjadi 2 kategori besar sebagai organisasi manufaktur dan organisasi layanan. Kedua, dalam organisasi manufaktur, sebagian besar pelanggan tidak memiliki kontak langsung dengan operasi. Namun, dalam organisasi layanan, pelanggan biasanya hadir selama pembuatan layanan. Selama 3 dekade terakhir ini, telah terjadi peningkatan yang luar biasa dalam ukuran, penyebaran, dan aktivitas bank. Jumlah cabang bank meningkat pesat selama periode ini. Masuknya bank baru meningkatkan persaingan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Persaingan ketat menjadi semakin ketat di ruang retail dengan meningkatnya pasokan dan permintaan. Salah satu masalah utama dalam mengejar organisasi adalah ketidaksesuaian manajemen bisnis dan manajemen operasi sehubungan dengan adanya kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis. Manajemen operasi untuk layanan memiliki tanggung jawab fungsional untuk menghasilkan layanan dari suatu organisasi dan menyediakannya langsung kepada pelanggannya. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan layanan dari pelanggan target, mengelola proses yang memberikan layanan, memastikan tujuan terpenuhi, sementara juga memperhatikan peningkatan layanan yang konstan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.